Komputer. Bapak dan Ibu, selamat malam. Kita jumpa di Cangkiran, wis, acara Kamis Komunitas Coaching Yogyakarta, Jogja Coaching Community. Dan rekaman ini diperuntukkan bagi sesiapa saja yang merasa bahwa kegiatan ini penting. Terima kasih apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Gaston. Itu orang kedua hadir, tadi ada Pak Eksa, tapi nampaknya nggak berhasil masuk. Kemudian Bu Linda, kemudian Mas Oscar, Pak Gaston mirip dengan Mas Oscar, bareng-bareng tadi. Kemudian ada Bu Khairiah, Bu Yani dari Kupang, dan Pak Raja dari Sumatera Utara bagian utara. Oke, dan ini adalah bukti ada orang-orang yang memberikan hati pada acara yang dirancang oleh komunitas Coaching Jogja. Sadarkah Bapak Ibu atau tahukah Bapak Ibu lebih lebih nyamannya mungkin sadarkan soal lagi pingsan emang gitu. Tahukah Bapak Ibu bahwa pengumuman saya yang mengatakan 240 menit lagi kita berjumpa di Zoom itu menyalahi aturan yang hari ini harusnya tidak diumumkan. Itu. Pengen tahu sebenarnya teman-teman itu butuh nggak acara ini? Maka yang hadir ini adalah pribadi-pribadi yang nyata hadir, tidak diundang. Tiba-tiba dokter aku ngasih link dan masuk. Itu dia. Yuk dibuka videonya supaya kita tahu bahwa ini memang penting dan meninggalkan hal-hal penting di luar karena kita jadikan hal ini penting. Selamat malam, sekali lagi selamat datang di Cangkiran Merancang Pikiran bersama Komunitas Coaching Jogja, Yogyakarta Coaching Community. Dan malam hari ini kita berada di wais, tanggal 20, hari pelantikan ya. Hari pelantikan yang menggegerkan dunia Monas gitu. Untuk malam hari ini kita berbincang-bincang tadi. Apa bedanya pertanyaan coaching dan pertanyaan selain coaching? Kita buka dengan hening sejenak, orang-orang hebat, untuk membuka acara kita. Are you ready? Mari kita hening, kita berdoa menurut keimanan masing-masing. Kita serahkan waktu sepenggal kita ini kepada Dia, Sang Pengelola hidup kita, supaya hal ini bisa menjadi penting bagi kita. Amin. Terima kasih. Sekali lagi apresiasi yang sangat tinggi. Pak Gaston, Mas Oscar yang kedua, kemudian Bu Linda dan Bu Yane yang berikutnya, kemudian ada Bu Khairiah, Bang Raja, dan baru saja muncul Tuan kita dari Larantuka, Bapak Gius. Selamat malam, Tuan. Selamat malam, Coach. Malam, Coach. Malam baik, Tuan. Malam baik deh. Malam baik itu harus diucapkan pas perpisahan ya. Diucapkan di awal. Oke, Bapak Gius sehat? Sehat, terima kasih. Sehat. Oke, puji Tuhan. Gimana kabarnya, Coach? Sehat? Sehat, terima kasih. Oke, kita juga kehadiran malam hari ini Bu Lukita Sari Dewi. Selamat malam, Ibu. Iya, masih mute. Ini Banyuwangi, seingat saya. Iya. Oke, apa Selamat kabar, Ibu malam. Ke? Apa kabar, Bu Lukita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Yes, Bapak dan Ibu sekalian, selamat jumpa sekali lagi di Cangkiran, merancang pikiran untuk kebaikan, bagaimana kita merancang pikiran kita untuk punya isi tujuan-tujuan kebaikan dan terkait dengan hal-hal yang kita kehendaki terjadi. Ada salah satu hal yang Dr. Agung dan saya hayati banget gitu. Apa yang kita pikir atau isi pikiran kita, yang kita izinkan ada dalam pikiran kita, itu yang bakal terjadi dalam hidup kita. Kalau panjang lebar kita pelajari, isi pikiran kita itu hanyalah apa yang pernah kita lihat, pernah dengar, pernah rasakan. Masuk dalam pikiran kita. Begitu Bu Linda, sesimpelnya gitu ya. Apa yang ada di dalam pikiran kita hanyalah hal-hal yang pernah kita lihat, dengar, dan rasakan. Tadi malam di acara apa? Oh, di acara kelas. Ada yang bertanya, Pak, kalau diurut-urut emang beneran itu Pak? Kerangka kesadaran dok. Orang tahu dulu, bukannya beriman dulu. Saya bertanya, seorang beriman itu pertama apa sih yang dilakukan? Ya, kan turunan gitu. Iya, turunan kan masuk
Iya saja anggapannya. Kenyataannya proses bisa menjadi iman kita adalah ketika kita melihat orang tua kita, mendengar orang tua kita, dan merasakan orang tua kita mengatakan sebuah nama agama, kemudian menghayati setiap agama itu, ya, lalu belajar menjadi tahu, urutannya begitu. Yang pernah kita lihat dengan rasakan. Itu isi pikiran kita. Dan ingat Bapak Ibu, itu yang terjadi. Dan banyak orang lebih sederhana mengatakan isi pikiran kita ya hanya keinginan, tujuan, harapan, kehendak. Satu kata, tujuan gitu. Maka kalau bilang begitu berarti itu coaching banget tujuan. Isi pikiran itu harusnya tujuan yang kita inginkan jadi apapun, kapanpun, dimanapun hidup kita yang di segaris waktu dan isi pikiran kita hanya tujuan-tujuan dan berharap tujuan itu jadi kenyataan. Semua tujuan yang jadi kenyataan namanya sukses. Jadi sukses itu nggak usah nunggu nanti kalau punya jabatan tinggi, apalagi menteri itu ya, yang tadi dilantik itu ya. Punya uang banyak, punya rumah dua, kerbau dua, perahu dua, kebun dua, nggak usah nunggu sampai segitu ya Bang Raja ya. Kita sukses itu apapun yang kita taruh di pikiran kita lewat rasa, perasaan, dan dirumuskan dalam satu kata ingin. Ingin temannya banyak. Tujuan, kehendak, goal outcome. Ingin, keinginan, itu isi pikiran kita. Tidak ada saat di mana kita kosong pikiran kita. Pasti ada keinginan. Maka isi pikiran, apa yang Anda pikir itu yang Anda dapatkan, ya isi pikiran itu, maka mari kita isi dengan keinginan-keinginan yang jelas. Yang selaras dengan keimanan, moral, etika, hukum, dan lain sebagainya. Nah, tantangan besarnya sekarang adalah banyak orang punya keinginan dan tujuan yang bahkan melanggar tadi yang saya sebutkan. Tidak hanya soal moral, etika, hukum, bahkan iman pun diteriakkan, dibungkus, di frame supaya seolah-olah itu berasal dari keimanan. Itu yang bahaya banget. Itu di situ sebenarnya dosa berasal. Niatnya apa di balik tujuan itu, Bapak Ibu sekalian. Kayak khotbah ya malam hari ini ya. Kayak khotbah. Maka, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita hayati betapa mulia Dia, Sang Pencipta itu di seluruh muka bumi, karena begitu banyak manusia ini dan masing-masing dengan keinginannya, semua dikabulkan, bahkan yang belum, yang masih dalam keharapan itu dikabulkan. Hanya belum tahu kapan dan di mana, karena tergantung pada effort kita, tergantung pada usaha kita. Kalau di coaching tergantung setelah tujuan, rencana langkah yang kita buat. Karena satu satu sukses apapun yang kita inginkan hanya butuh satu cara tepat. Sehingga lagi-lagi coachingnya, tujuan rencana langkah. Lalu kemampuan kita untuk menyiapkan apa yang diperlukan dalam membuat hal yang kita inginkan itu jadi kenyataan. Sebenarnya sih, Bapak Ibu sekalian, hidup tuh kalau dilihat strukturnya sesimpel itu gitu. Cuma di Indonesia ini belum umum dan belum banyak memahami. Dikatakan ini menjadi ilmu mahal dalam pelatihan. Nah, Bapak Ibu beruntung kita berada di cangkirannya. Ini yang kita obrolkan di sini bahkan free gitu ya. Bu Dewi, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat malam, Babel. Oke. Selamat malam, Coach. Terima kasih, Ibu Dewi. Oke. Ini sudah, Bu Dewi sudah ikut ICT ya? Iya, sudah selesai Udah, satu ini hari ya. tadi masuk ruang belajar, tapi Mm-mm. belum jodoh kayaknya pada nyasar. Oke. Sebenarnya Jadi boleh saya loh Bu kesini aja berlatih lah dengan coba. teman dari mana saja. Berlatih dengan teman dari yang belum janjian, dari kelompok belajar yang mana saja. Ujungnya tahu kok yang nanti gantian. Dia akan nge-coach kita apa atau kita nge-coach tugas kita apa sama saja. Boleh Ya. itu boleh. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir. Oke. Dan tadi di awal Bapak Ibu sekalian ada perbincangan di luar rekaman. Perbincangan itu disampaikan oleh Bu Linda, beliau seorang guru SD yang ketika bertemu dengan murid yang punya kebiasaan terlambat, ketika ditanya, "Mengapa kamu terlambat?" Maka anak itu diam 1.000 bahasa. Ini menjadi menantang bagi kita tentang, kalau istilah Pak Gaston, pemerintah gitu. Kita bertanya itu sebenarnya memerintah, Bu Linda. Bapak Ibu sadar nggak? Kalau Anda bertanya itu sebenarnya memerintah orang untuk menjawab gitu. Ya, ya nggak Pak Gaston? Nggak enak banget loh nanya nggak dijawab itu. Betul kan Bu Linda? Sayangnya, ini apalagi nih kalau frame-nya lebih jahat lagi. Loh cuma anak SD loh. Saya tanya kok nggak jawab. Itu hormat nggak sama saya gitu. Itu kan
Kalau frame sampai ke situ kan bahaya banget gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Di Indonesia memang kadang kebalik-balik hanya karena belum tahu, Bapak Ibu. Belum tahu. Ingat tadi, apapun yang ada dalam pikiran itu dimulai dari apa yang kita lihat dengan rasakan sejak bayi dulu sampai sekarang. Dan semuanya tidak hanya baik-baik semua. Tidak hanya semua sesuai dengan keimanan kita, sesuai moral dan etika, tidak. Bahkan sekarang di medsos kita itu isinya luar biasa. Mungkin tidak hanya lagi 1:7, tapi 1:15 kali ya. Baik dan selain baiknya gitu. Satu kebaikan selain baiknya ada 15 gitu. Maka mari kita sadari bahwa hari ini dan seterusnya pikirkan hanya yang Anda inginkan terjadi. Isi pikiran itu sederhana satu kalimat itu. Karena apa yang Anda pikirkan itu adalah keinginan. Dan ingat ketika keinginan itu diikhtiarkan atau dilakukan dengan tindakan tepat gitu, maka akan jadi kenyataan. Nah, apa yang kita pikirkan jadi kenyataan namanya sukses. Dan kita adalah sukses itu sendiri. Karena apa yang sedang kita rasakan sekarang adalah keinginan kita. Masih semua masih ingin hidup, semua masih ingin berpakaian, semua masih ingin bernafas, semua masih ingin punya rambut, semua masih ingin punya jari 10 dan semuanya dikabulkan. Yang kadang-kadang kita lupa bersyukur dengan keberadaan itu. Betul Bang Raja? Iya banget gitu ya. Maka mari dengan banyaknya hal itu kita sempitkan sedikit ke tentang dalam interaksi Bapak Ibu ada mempertajam di soal beda coaching dan bukan coaching dari sisi pertanyaan. Sebelum kita buka perbincangan itu, mari kita sapa dulu Dokter Agung. Bapak Ibu, teman saya ganteng satu ini kadang-kadang saya kangen. Satu kota tapi jarang ketemu Bapak Ibu sekalian. Dokter Agung, selamat malam, Dok. Selamat malam, Coach Toto. Apa kabar? Saya sehat, Dokter Agung apa kabar? Saya juga sehat. Bapak Ibu sekalian, kalau kalau kami jarang bertemu meskipun kotanya sama itu bukan karena saya yang pergi-pergi loh ya. Ini karena Coach Toto yang pergi-pergi. Baru pulang dia Coach Toto ya. Baru Ya, datang kembali ke Jogja baru ya. tiba kembali ke tempat kedudukan. Kedudukan. Kursi loh tempat kedudukan itu. Ye. Baik. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu di ruang bersama ini ya. Beberapa apa menyampaikan ini kok Kotis Toto jarang ya jarang hadir gitu ya mungkin pertanyaan yang sama mudah-mudahan juga ditanyakan kok saya tidak ada gitu dan malam ini luar biasa ya kami berdua bisa bersama-sama dan bertemu dengan teman-teman sekalian dan luar biasa saya tuliskan di grup kita gitu ya teman itu datang nggak usah diundang itu teman gitu ya kalau datang harus diundang itu tamu gitu ya jadi, maka saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya Pak Gaston, Bu Linda, Pak Rajang, Pak Raja Pak Sergius, Bu Yane, Bu Lukita, Bu Dewi, Anda itu teman-teman kami gitu ya. Nggak diundang aja datang gitu kan teman gitu ya. Kalau kalau nunggu undangan main di tamu. Oke, selamat datang di Cangkiran dan sama obrolan kita semakin cair begitu Bapak Ibu sekalian. Semuanya boleh untuk memberikan pendapat gitu ya. Jadi tidak harus dengan materi yang solid, vivid gitu ya. Tidak apapun yang menarik kita bisa diskusikan. Dan tadi di perbincangan sebelum rekaman muncul adalah tentang bertanya. Nah, dan ini juga sama Kuntis Toto. Sering dalam kelas-kelas itu orang nanya ketika, oke pertanyaan coaching, oke Pak, nah, saya sudah tanya ke murid-murid itu, oh apa yang ditanyakan Pak? Gitu. Ya soal-soal pelajaran gitu ya, saya tanyain ke mereka gitu ya. Oke, baiklah gitu. Jadi ternyata Bapak Ibu sama-sama bertanya itu tidak selalu bahwa pertanyaan yang diajukan adalah sebuah sesi coaching. Saya sering bercanda gitu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin ditanyain, nah, silahkan datang ke kantor polisi gitu ya. Maka Anda kan harus tanya, oke silahkan duduk, apa perkaranya? Apa yang menjadi penyebabnya gitu ya. Dan itu bukan coaching Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kita akan sedikit demi sedikit kita akan bahas apa sih bedanya pertanyaan-pertanyaan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang bukan coaching. Nah, sebelum nanti coach atau menggali lebih dalam Bapak Ibu sekalian, dalam coaching setiap pertanyaan yang diajukan seorang coach itu demi kliennya. Demi kliennya itu demi pemahaman kliennya, demi kesadaran kliennya, demi kliennya menemukan jawaban, menemukan solusi dari segala hal yang akan yang sedang berada dalam diri kliennya. Pertanyaan coach membantu itu. Jadi coach tidak berkepentingan sama sekali dengan informasi yang apa ya, yang dikepoin sama coachnya gitu ya. Jadi jangan-jangan kita bertanya itu karena kita kepo sesuatu yang kita ingin tahu informasinya. Maka bisa jadi
itu bukan pertanyaan bersifat coaching. Monggo, Coach Soto untuk Terima kasih. Terima kasih, elaborasi, dokter. silakan. Terima kasih. Jadi kalau seorang coach bertanya, itu tidak sedang ingin tahu apa yang, jadi bertanya untuk mendapatkan informasi, ingin tahu apa yang dipikirkan atau sedang dilakukan oleh coach, atau bahkan, ini dia, mendapatkan data untuk berujung pada pengakuan, itu kalau interogasi, Ibu sekalian. Ya, ada jenis-jenis pertanyaan interogasi yang pertanyaannya mirip-mirip, cuma 5W1H. Ini ketika untuk tujuan tertentu beda gitu ya. Dan tadi Pak Gaston juga sempat agak berubah wajahnya ketika saya bilang bahkan pertanyaan itu adalah perintah gitu. Karena minimal yang pertama kalau kita bertanya perintahnya adalah jawablah gitu. Apa kabar? Ayo jawab gitu. Karena kalau kita tanya apa kabar orangnya melengas kemudian nggak jawab itu kan nggak enak juga gitu. Maka pertanyaannya sudah merupakan perintah. Bapak Ibu dalam ilmu komunikasi yang presisi namanya hipnotis atau hipnose, eh, kita menggunakan pertanyaan untuk menyuruh orang. Nah, di dalam coaching ini sama menggunakan pertanyaan untuk menyuruh orang pada dasarnya. Menyuruh apa? Dia memikirkan tentang dirinya. Apa? Yang pertama, coaching, penemuan diri, penemuan tanggung jawab diri, penemuan harga diri, penemuan aktualitas diri, penemuan tanggung jawab diri, penemuan kualitas diri, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Punya tujuan, orang lalu nanti muncul tanggung jawab. Punya rencana langkah, orang lalu muncul di soal bagaimana dia menjadi berharga karena punya langkah-langkah dan sumber daya dan seterusnya gitu. Jadi ini dia. Maka, yuk, minggu lalu, ada yang ingat minggu lalu kita membahas tentang apa sih yang membuat seseorang setelah di coaching melakukan tindakan rencana langkah itu. Jawabannya sederhana, masih ada yang ingat? Nomor bulu kita. Membuat orang merasa penting akan tujuannya. Maka kalau mau membuat orang merasa penting akan tujuannya apa? Ngasih alas, ngasih dasar supaya berpijaknya kuat kerangkanya. Maka lahirlah kata namanya alasan. 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 Dasaran gitu ya, alasan. Nah, alasan itu hanya muncul kalau kita bertanya dengan kata mengapa, gitu kan? Nah, minggu lalu kita sudah, ini Bu Linda catatannya, sebenarnya sudah membahas yang Bu Linda tanyakan tadi. Ketika menggunakan kata tanya mengapa atau why, itu mendorong orang untuk melakukan. Jadi kalau kita bertanya kepada murid, mengapa kamu terlambat? Sebenarnya Anda sedang mendorong orang untuk melakukan apa? Bu Linda, dapat sekarang idenya? Oke, boleh, boleh Bu. Good. Oke. Kalau ada pertanyaan mengapa, Ibu bertanya mengapa kepada murid, mengapa kamu terlambat? Sebenarnya guru sedang mendorong apa? Yang, Memerintah, yang dilakukan murid memerintah, jadinya apa? memerintah anak tersebut. Supaya terlambat. Itu Ya. minggu lalu dibahas itu. Kalau menggunakan kata mengapa, maka pastikan itu hal yang baik. Karena orang akan semakin terdorong melakukan kebaikan. Sementara kalau itu hal-hal yang negatif yang ingin kita ubah, nggak bisa sih diubah, diganti lebih tepatnya, maka kita menggunakan kata itu tidak tepat. Ada yang masih ingat dengan kata apa? Bang Raja? Kayaknya Bang Raja nanya, lalu pakai kata apa dong? Gitu. Pakai Kayaknya. menanyakan kata kejadian. Ada apa? Sehingga orang menceritakan yang terjadi. Ada apa? Kamu terlambat, nak. Ringan. Eh, nggak ada yang salah karena dia hanya mengatakan apa yang dia lihat, dengar, rasakan gitu. Ibu sekalian. Nah, mari dari sini kita lalu bisa paham sekarang bahwa pertanyaan dalam coaching itu adalah pertanyaan yang memerintah coachingnya untuk mengeluarkan pikirannya atau menggali ke dalam pikirannya untuk menemukan dirinya. Kalau ada pertanyaan, oke, dalam sesi coaching ini apa yang hendak Anda bincangkan? Kalau saya biasanya menggunakan dalam waktu sekarang-sekarang ini, apa yang paling berkecamuk di pikiran Anda perlu Anda selesaikan dan apa yang Anda inginkan itu. Jadi agak memberi gambaran gitu ya. Lalu orang mengatakan saya sedang sibuk persiapan ulangan harian misalnya. Maka yang keluar
dalam proses coaching namanya, eh, kalau teman-teman yang sudah ICT namanya S, simptom gitu ya. Kalau simptom, oke. Lalu ditanya, kenapa Anda sibuk dengan ulangan harian? Ya karena saya harus ngetes anak-anak. Nggak usah mundur jauh-jauh, karena kalau mundur jauh-jauh, maka akan terjerembab pada soal tadi. Mengapanya itu menjadi hal-hal yang simptom semua. Langsung, kalau Anda mau ngetes anak-anak, sebenarnya apa yang Anda inginkan? Gitu. Langsung outcome-nya ditanyakan. Bapak Ibu, kalau guru tahu dong, kalau sedang melakukan assessment pada murid-murid, artinya tujuannya apa? Mau mengetahui seberapa murid mengakuisisi, mendapatkan ilmu dari Anda, terinspirasi dari pelajaran yang Anda bawakan itu, di tingkat berapa secara kuantitatif, secara angka, gitu. Maka dalam rencana evaluasi selalu dibuat apa? Pertanyaan nomor satu, berbobot berapa? Jika siswa dapat menjawab, maka poinnya sekian. Ada sekian pertanyaan, maka kalau jawab semua benar, dapatnya 100. Artinya dia bisa menguasai materi yang kita sampaikan. Itu itu juga coaching, Bapak Ibu. Itu juga coaching, karena mengevaluasi itu sebenarnya mengajak orang yang kita evaluasi untuk memikirkan apa yang dia, memikirkan kembali apa yang pernah dia lihat, dengar, rasakan. Hanya tidak boleh disebut coaching, itu pelajaran. Itu evaluasi pelajaran, itu assessment. Maka di pelajaran-pelajarannya MCI tidak ada ulangan, tidak ada ujian. Biasanya permainan akhir atau assessment skill mandiri ASM, menilai diri sendiri. Yuk, kembali. Apakah ada yang penasaran? Kenapa? Mengapa? Apa alasannya sehingga kata mengapa tidak tepat untuk hal-hal yang ingin kita hentikan sebenarnya? Justru kita menggunakan kata yang berbeda. Atau jika mau menggunakan kata mengapa, kita gunakan untuk hal-hal yang sudah baik orang lakukan. Ada yang penasaran, pengen klarifikasi? Silakan. Silakan, silakan. Ada? Atau Oke, sudah sambil tahu? minum dulu Coach Seto. Sambil minum dulu. Oke, Oke, minum, cangkiran, cangkiran. Oh, gelas saya cangkiran, ini, gelas. cangkiran. Mana cangkir ada Bapak Ibu? Yo, tunjukkan dulu cangkirnya. Yo, memastikan Anda sudah membawa cangkir. Yo, Bapak Ibu. Yo, silakan cangkirnya mana? Cangkirnya mana? Oke, thank you. Oke, kata mengapa, ya. Dan juga sering terjadi di beberapa webinar-webinar kami mengatakan kita tidak boleh bertanya mengapa. Ya, ya. Ingat, Coach Tistoto selalu menyampaikan bahwa setiap kata-kata kita perlu sadari apa dampaknya, gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu dampak dari kata mengapa. Tadi sudah disampaikan. Ada yang ada klarifikasi? Artinya klarifikasi itu mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan, gitu ya, atau ada yang berpendapat? Silakan Bapak Ibu, supaya ruang virtual ini menjadi milik kita bersama, gitu ya. Oke, Silakan, yuk saya tunggu. yes. Bu Yane, boleh buka mic dong, Bu Yane? Halo Ibu Ofris ya, Bu Yane. Bu Linda sudah mulai terinspirasi tentang pertanyaan Ibu. Kenapa anak belum menjawab itu tadi? Iya, sudah mulai sadar coach di beberapa latihan di GCY itu saya menemukan pertanyaan itu sebenarnya ada apa, bukan mengapa sepertinya coach. Iya. Baru Eh, tersadar coach. Oke, ya, oke. Terima kasih. Bu Dewi, gimana kebiasaan teman-teman di kantor, apalagi yang maaf, eh, para staff, bukan yang pekerja, tetapi yang sudah memegang seksi atau bagian tertentu, apakah mereka masih menggunakan kalimat-kalimat yang bisa berefek kontraproduktif seperti itu? Apakah sering mendengar apa terjadi, Bu Dewi? Iya, coach. Biasanya kan teman-teman kalau ada kesalahan atau apa itu kan biasanya sebelum kita tanya mereka sudah cari alasan dulu. Iya. Sering saya bilang semua alasan itu masuk akal. Saya percaya semua alasan gitu. Jadi sebelum saya tanya mengapa, itu mereka biasanya udah jawab dulu. Sudah memberikan Udah terlatih penjelasan. kayaknya ya. Oh, itu kalau ditafsir pakai pakai ilmu apa? Ilmu mendeteksi kebohongan. Salah satunya kalau orang belum ditanya dan jelas-jelasin, dia sedang merencanakan sesuatu untuk mengatakan yang tidak sesungguhnya terjadi.
Maka pertanyaannya ada apa kamu menceritakan itu kalau di deteksi Oh kemauan iya gitu. ya, Ada apa kamu bisa menceritakan saya itu aku kejar. belum tanya gitu. Bener-bener. Gitu. Iya, Bu. Jadi orang itu punya dalam pikirannya bisa punya motif macam-macam. Motif itu apa? Yang kemarin seseorang melakukan sesuatu yang mendorong atau menarik, orang tertarik atau terdorong gitu. Itu mengapa? Itu motif. Sekarang kan kalau kita tanya orang terlambat kan kita bertanya motifnya orang terlambat sehingga dia punya motif untuk terlambat gitu. Maka kita sedang kontraproduktif. Jadi alasan itu sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang baik. Ada semua atau sudah jelas? Jadi ingat ya, seperti Dokter Agung sampaikan, tidak ada larangan menggunakan kata mengapa. Tapi pastikan digunakan untuk apa. Mengapa adalah akan bertanya alasan atau dasar dia melakukan itu, alas gitu. Sehingga kita harus bertanya untuk tujuan apa, sehingga dasar itu harus diungkapkan. Kalau dia melakukan yang kontraproduktif, kita tanyakan dasarnya kan semakin kuat dia akan melakukan hal itu. Dan kalau itu dikaitkan dengan alasan, setiap orang tuh punya alasan bisa cerita apa mengarang cerita bebas untuk jadi alasan. Terlambat saja kan alasannya bisa macam ini, tidak hanya gembos, mogok, macet, tidak ada. Bisa sampai istrinya rewel lah, mertuanya ngamuk lah kan bisa aja itu jadi alasan kalau kehabisan alasan yang lain gitu. Dan artinya besok boleh terlambat lagi karena masih punya stok alasan yang lain. Oke, tidak ada? Yakin? Saya masih Coach Gios, silakan. izin ya, ya. Terus terang saya ini baru baru mendapat yang pertama bahwa selama ini saya dengar bahwa manusia penuh dengan alasan, tapi Yes. lepaskan diri dari solusi, gitu. Sedang untuk pertama kali saya baru dengar bahwa kata tanya mengapa dalam suatu konteks tertentu kan, sehingga menjadi begitu kontraproduktif. Ini saya sempat ternyak ya, mau dia saya mulai pikir coba kaitkan dengan situasi tertentu di mana kalau kata tanya mengapa menjadi kontraproduktif. Ya, ini yang artinya mungkin ada contoh-contoh yang lebih Oke, membantu saya lagi mengerti oke, oke, bahwa terima kasih Coach. oke. Baik. Siapa nih yang lancar, lancar apa, lancar? Bu Linda deh sekalian belajar. Bu Linda boleh mic-nya dibuka Bu Linda. Oke. Sambil nyatet ya, sambil kita demo gitu. Saya jadi Bu Linda, Ibu jadi muridnya Ibu gitu ya. Boleh ya. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Oke. Dan ingat, orang Indonesia itu sudah dididik dari sononya dengan DNA untuk punya alasan. Karena apa? Karena disalah-salahin sama penjajah. Apapun yang dikatakan disalahin, maka sebelum sebelum disalahin dia sudah siap alasannya gitu. Dan itu menjadi budaya pikir. Nah, budaya pikir itu apa? Eh, Literasi. Oh, keren ya istilahnya, Bu Dewi. Itu Bu, serius ini Bu. Ya, oke Bu Linda. Namanya Ya, siapa Coach. yang sering terlambat misalnya? Samuel misalnya. Samuel, oke. Samuel hari ini di depan saya, Linda, gurunya, terlambat lagi. Oke. Ini kita langsung belajar teknik ya. Sebelum teknik ini ada yang namanya membangun kedekatan dulu. Murid harus percaya bahwa kita tidak sedang mengancam dia. Kalau di coaching namanya mendukung. Gitu. Karena murid itu ketika dia datang terlambat itu dia sudah siap dihukum. Itu yang paling parah di Indonesia. Siap dihukum. Sehingga ketika ditanya mengapa, waduh aku mau dihukum nih, aku harus jawab apa. Maka terbengong dan diam dia nggak punya jawaban gitu. Itu yang terjadi. Salah satunya terperangah. Dalam hipnotis namanya tersulap gitu. Nah, pertama untuk semuanya, jika di hadapan kita ada pelanggaran aturan atau kesepakatan bersama, kalau di kelas namanya ground rule atau aturan kelas, kalau dalam hidup sehari-hari, kalau di Coach Gios ya aturan komunitas, kalau Pak Gaston ya aturan masuk kelas kuliah gitu ya. Bang Raja mengajar juga kah? Atau apa nih kegiatannya Bang Raja? Ya coach, saya ngajar juga. Eh, Tingkat pendidikan apa? SD, SMP, SMA? Saya dosen sekaligus trainer. Oh, oke. Ini lebih instruktif ya. Dosen, dosen sama dengan Pak Gaston, trainer itu eh, paling paling menantang ketika harus belajar coaching ya. Oke,
Bapak dan Ibu sekalian, ingat, saya hendak memperagakan Bu Linda yang menjadi guru SD bermaksud untuk mengajak tadi Samuel, Samuel ya Bu ya, Samuel. Samuel, Coach. Samuel untuk besok kalau ke sekolah sesuai dengan aturan sekolah. Apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau datang ke sekolah harusnya gimana? Earlier, lebih cepat, Lebih lebih cepat, awal. lebih awal. Oke, di Indonesia masih bilang tepat waktu gitu ya. Saya bilang Oh, korupsi iya. waktu kalau tepat waktu karena nanti masih ke toilet, masih macam-macam gitu ya. Datang lebih awal. Oke, maka kita lihat prosesnya. Ketika ditanya, biasanya ditanya, dan semua orang akan bertanya begitu, ketika kesalahan maka ditanya, mengapa kamu terlambat? Maka dia punya alasan. Misalnya sekarang kita ubah ya. Pertanyaannya bukan mengapa, tetapi ada apa. Oke, hari ini Samuel terlambat. Yang pertama perlu dilakukan oleh seorang guru, Bu Linda, adalah tidak pernah memutuskan hal seperti itu untuk membuat seorang guru jengkel dan marah. Jauhkan itu. Karena yang salah itu muridnya, ngapain kita jengkel gitu. Dia yang melanggar aturan, jadi kita nggak perlu merasa jengkel. Justru itu tugas kita untuk membuat dia tidak melanggar lagi. Gitu. Maka tujuannya jelas bagi kita. Maka pertanyaannya, kita bertanya, halo Samuel, selamat pagi. Terlambat, nak? Dia akan bilang, iya Bu, dengan ketakutan dan siap dihukum. Mentalnya itu, dan dia dalam pikirannya, pasti aku mau ditanyain alasan. Pertanyaan adalah, mengapa kamu terlambat? Dia udah nebak itu. Lalu keluarlah pertanyaan nomor satu. Hanya 3 pertanyaan Bapak Ibu, cuma punya setiap pertanyaan ada anaknya 2. Gitu ya. Hanya 3 pertanyaan. Ketika kita tanya nomor satu, ada apa Samuel terlambat? Maka dia di pikirannya masih berpikir pertanyaan mengapa kamu terlambat. Dan dia mengeluarkan jawaban alasan itu. Iya Bu, karena macet. Atau Bu Linda deh, yang nggak tahu alasannya Samuel. Samuel, mengapa, ada apa kamu terlambat hari ini nak? Jawabannya apa kira-kira? Seandainya ibu Eh, jadi Samuel. Ini bukan Samuel sungguhan, tapi ibu jadi Samuel. Apa jawabannya? oh, dia garuk-garuk kepala, terus ya telat bangun. Akhirnya dijawab telat bangun, dia Oh, jawabnya. telat bangun. Oke, itu jujur banget itu. Itu jujur banget. Kalau orang dewasa nggak bakal sejujur itu, Bapak Ibu. Dia malu kalau terlambat bangun itu. Dia akan mengatakan itu tadi jalan macet, motor mogok gitu ya. Nanti kalau dia bilang, oh macet, oke, gitu ya. Telat bangun Samuel, oke. Kamu tahukah bagaimana seharusnya datang ke sekolah, Samuel? Eh, Datangnya sebelum jam sekolah, sebelum jam 7.15, Miss. Oke, bagus sekali anak pinter. Jadi kalau ke sekolah seharusnya Samuel datang sebelum jam 7:15. Samuel tahu ya? Iya, Miss. Oke, dia pikir selesai. Ada anak-anak. Jadi pertanyaan ada apa? Dia ceritakan saya bangun telat. Kemudian kita tanya seharusnya itu anak pertanyaan ada apa? Anak pertanyaan. Seharusnya gitu. Nah, anak pertanyaan yang kedua adalah kamu bisa datang lebih awal. Seharusnya datang sebelum jam 7:15. Maka pakai kalimatnya dia, Bu Linda. Kamu bisa datang nak mulai besok sebelum jam 7:15. Gitu. Cuma sayangnya sebelum jam 7:15 itu nggak operasional di kepala. Apa pertanyaan lebih tepatnya? Jika jam 7:15 itu kamu sudah harus di kelas, nah, kamu akan datang jam berapa ke sekolah? Jawab, nak. Kamu besok akan datang jam berapa di sekolah? Sebelum jam 7:15 itu, tepatnya jam berapa? Se- Jam 7.10 atau jam 7, Jam Miss. 7:10 atau jam 7? Jam 7 atau jam 10? Wah, anak pintar. Ini, Bu, yang kita catat. Samuel, mulai besok, kamu datang jam 7:10. Ibu catat ya. Sekali lagi ibu tanya, kamu besok datang jam 7 sebelum jam 7:10 gitu. Sampai dia menjawab bisa. Eh, Bu Sri Hastuti, guru kita, teman-teman yang Islam biasanya menjawab, Insya Allah Bu, saya berusaha datang sebelum jam 7:10 gitu. Oke. Nah,
Ini anak kedua. Anak ketiga, jadi ada apa, seharusnya gimana, kemudian apa kamu bisa, pertanyaannya kamu bisa, jadi harusnya gimana itu sampai tadi, harusnya itu sampai dia punya jamnya, ada gambar jamnya di kepalanya itu. Bukan datang lebih pagi, bukan datang sebelum, itu nggak ada gambarnya di kepala. Kita catat jam 7.10 gitu. Itu ada gambarnya di kepala dia. Ibu tulis, Miss tulis ya, kamu akan datang jam 7.10. Lalu yang ketiga, apa pentingnya kamu datang di sekolah jam 7.10? Ini apa penting ini sebenarnya bisa ditanyakan. Mengapa menjadi penting kamu datang jam 10? Itu lebih bagus. Tapi kalau anak-anak kasihan ditanya itu dengan kata mengapa. Ini pertanyaan nomor satu. Jadi sini sudah membongkar alasan yang dia punya untuk mengatakan dia mengapa terlambat. Tadi itu bangun kesiangan. Oke. Nah, dia pikir selesai. Belum, ada pertanyaan nomor dua. Oke, kamu harusnya datang jam 10, 7:10. Ini penting bagi kamu supaya datang lebih awal dan kamu berusaha bisa untuk melakukannya besok. Ini pertanyaan nomor dua. Tadi nomor satu ada apa toh? Pertanyaan nomor duanya apa? Bagaimana caranya Samuel besok datang jam 7:10, jam 7 atau jam 7:10? Kira-kira Samuel jawab apa, Bu? Gimana caranya Samuel besok datang jam 7? Caranya yang pertama bangunnya sekitar jam 6 dengan cara bisa minta mama bangunkan atau memasang jam waker sehingga bisa bangun tepat waktu, Miss. Oke, ini namanya anak yang coachable. Karena jawabannya dia sudah paham harus ada gambar di kepalanya. Biasanya anak-anak jawab ini, saya mau bangun lebih pagi. Dan Oke. ingat kata bangun lebih pagi itu juga Hmm. tidak bisa dioperasionalkan dalam pikiran. Harus ada gambarnya. Oh, kalau tadi kan dikatakan saya bangun jam 6 dan supaya saya bisa bangun minta mama yang bangunkan atau saya pasang beker gitu ya. Itu keren banget. Itu coachable namanya. Anak langsung bisa mengatakan jam berapa dia hendak bangun dan caranya gimana. Nah, gimana kalau anaknya menjawab, ya saya mau bangun lebih pagi, Miss, gitu. Kita harus memperjelas dengan pertanyaan begini. Oh, bangun lebih pagi. Lah, kamu bangun kesiangan itu bangun jam berapa sehingga terlambat ke sekolah? Jam 6:15, Miss. Oke. Dan kamu tadi mengatakan besok bangun lebih pagi. Jam berapa besok kamu bangun? Mengarahkan supaya punya jawaban jam 6 itu, Miss. Miss Linda. Ya, saya mau bangun jam 6. Oh, bagus. Miss catat ya. Kalau kamu bangun kesiangan itu jam 6:15 dan besok kamu mau bangun jam 6, artinya kamu bangun 15 menit lebih cepat dari biasanya kamu kesiangan. Hmm. Itu dipasang gambarnya di kepala anak itu bahwa dia akan bangun lebih cepat gitu. Lalu ditanya, bagaimana supaya kamu bangun jam 6 atau lebih cepat 15 menit itu. Lalu tadi itu sampai dia bisa jawabkan, yang pertama bagaimana caranya? Dia bisa menjawab, diperjelas sampai ada fakok duanya, ada gambar perasaan suara di kepalanya dia sehingga dia bisa melakukan. Kan yang kedua bertanya, kamu bisa, gitu kan? Hmm. Sama di pertanyaan pertama nomor duanya kamu bisa bangun 15 menit lebih awal, berusaha minta mama bangunkan atau pakai beker. Bagus. Apa pentingnya kamu bisa bangun bisa bangun jam 6 gitu. Ini kita sudah tahu jawabannya supaya bisa berangkat sekolah lebih pagi kan? Iya, saya mau bangun jam 6 supaya saya bisa berangkat lebih pagi. Ini juga bisa digali nih berangkat lebih pagi nih, jangan dipercaya. Oke, kalau kamu bangun jam 6:15 dan kamu telat itu berangkat jam berapa? Jam 6:20. Nah, kalau kamu mau jam 6 bangun jam 6 mau berangkat jam berapa? Jam 6:10. Oke, Miss catat ya. Kalau kamu sudah bisa bangun jam 6, kamu akan maju. Kalau terlambat kamu berangkat jam 6:20. Mulai besok bangun jam 6 akan berangkat jam 6:10. Gitu. Masih diulang lagi, kamu bisa gitu. Dipasang gambar-gambar jam itu di kepalanya. Kamu bisa gitu. Ya, Miss, berusaha. Baru setelah itu ditanyakan, apa pentingnya kamu bisa bangun lebih pagi, berangkat lebih pagi. Nah, kalau lebih tepatnya bangun jam 6
berangkat jam 6.10 itu lebih tepat, lebih presisi kata-kata itu. Sehingga kamu datang sampai ke sekolah jam 7. Ya, saya tidak terlambat lagi, Miss. Jawabnya gitu kan? Oke. Dia pikir selesai. Belum, Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga. Ya. Tadi kan sudah ditanyakan itu kan. Masih masih tanya, apa pentingnya kamu datang lebih awal? Sampai dia punya jawaban beberapa. Dia sadar. Nah, ketika dia sudah menjawab bahwa saya tidak terlambat, saya tidak telat ngikutin kelasnya Miss, saya tidak dimarahin sama Miss, walaupun nggak marahin gitu ya. Nggak usah marah juga kalau dituduh marahin gitu ya. Kemudian, apalagi, sampai dia menjawab, sampai habis, maka satu kalimat guru paling sederhana adalah, yes. Miss bahagia banget hari ini. Miss percaya kamu bisa. Kita lihat seminggu ke depan ya. Kamu datang lebih awal. Jadi nggak ada nasihatnya, cuma gitu doang. Yes, Miss percaya kamu bisa. Seminggu ke depan kita lihat. Kamu akan datang ke sekolah jam 7 atau jam 7.10. Ini, Miss, Bapak dan Ibu sekalian, kebayang yang kalau kita hadapi anak SD. Dan itu dilakukan di depan teman-temannya di sekolah. Kan yang lain udah hadir kan? Ya, ya. Ini ditanyakan ketika Miss nanyakan pada si Samuel ini, murid yang lain juga jawab loh, Bu. Dan ketika jawaban Samuel itu keluar, dia juga menyamakan jawabannya. Oh, bangun jam 6. Aku udah lebih duluan bangun, aku jam 5.50 gitu. Itu konfirmasi di kepala mereka sehingga ini memperkuat hadirin yang lain. Jadi kalau ada demo di kelasnya MCI, itu sebenarnya audiens yang dengerin juga lagi jawab di kepalanya gitu. Kalau di training begitu kan Pak Bang Raja ya. Kalau kita demo melakukan sesuatu, bertanya sesuatu, sebenarnya peserta lain kan juga sedang melakukan jawabannya gitu. Apalagi kalau itu trainingnya tentang training terapi misalnya, maka satu kelas sembuh semua itu. Jadi jelas sekarang bahwa pertanyaan itu sebenarnya nyuruh klien kita untuk mendesain pikirannya, punya tujuan, punya alasan tujuan itu dibuat untuk apa, kemudian dia tahu cara langkah untuk melakukannya, dia berniat untuk melakukannya dengan pertanyaan apa pentingnya hal itu dilakukan. Dengan begitu, orang bukan punya alasan, tapi punya dorongan untuk melakukan tindakan yang berbeda. Itu tujuannya, Bu Linda. Eh, itu Coach Gius, apakah bisa Terima kasih dapat banyak, sebagai terima kasih contoh? banyak. Ya, sangat membantu saya mengerti. Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan besar, setiap pertanyaan ada 3 pertanyaan anakan gitu. Atau yang ketiga ya pertanyaan satu aja. Apa pentingnya? Setelah dia menjawab semua, tanya, kamu bisa? Gitu. Hanya pertanyaan, kamu bisa? Yes, Miss, saya melakukannya. Mulai besok pagi, saya bangun jam 6. Ini kalau di coaching orang dewasa, mulai besok pagi saya bangun jam 6, berangkat jam 6:10, sampai sekolah jam 7, dan saya bisa datang lebih awal, tidak terlambat lagi kalau mau pakai kalimat lama gitu. Oke. Ini coaching, percakapan coaching yang bukan di sesi coaching. Jadi perbincangan atau percakapan coaching itu bisa digunakan di mana saja. Hanya memilih perintah dengan pertanyaan orang mikirin apa. Apakah pertanyaan itu eh, bukan seperti menginterogasi? Caranya yang berbeda, intonasinya yang berbeda, wajah kita yang nanya itu dengan dilakukan dengan cara mendukung dulu. Ingat nih, saya miss kamu, saya nggak bakal makan kamu, nggak bakal gigit kamu, enggak gitu, enggak. Kalau sudah niatnya muncul jengkel itu udah kelihatan di wajah mau ditutupi pakai kata ini intonasinya. Ingat, Bapak Ibu sekalian dalam ilmu yang saya pelajari, kata-kata bisa bohong Bapak Ibu, tapi wajah kita nggak bisa bohong, tubuh kita nggak bisa bohong. Dan itu dibaca oleh orang lain sekalipun anak kita bakal merasakan. Melihat, kan komunikasi itu lihat dengan rasakan. Jadi melihat, mendengar. Dan dia nggak ngatakan, lah ibu bakal marah sama saya nih. Oke. Dan kalau punya dugaan itu ternyata tidak, ternyata hanya nanya-nanya gitu. Kan lain kali dia seneng banget. Jadi, tidak takut terlambat tapi berusaha untuk tidak terlambat. Nanti kalau sudah sering sering datang tepat waktu di jam 7.10, Miss Linda boleh tuh nanya, "Hai Samuel, sudah ada bersama teman-teman. Nah, mengapa kamu datang lebih cepat sekarang?" Nah, itu boleh nanya. Pertanyaannya pakai mengapa. Begitu Bapak Ibu. Ini penjelasan atas pertanyaan Coach Gius tentang contohnya kayak apa sih? Gitu. Dapat idenya Bu Linda? Terima kasih Coach. Ini jadi menjadi lebih jelas. Oke. Ini kalau Terima kasih.
Di kelas-kelas kursus nggak didetail, nggak dibahas detail ini. Di percakapan kita kita bahas detail ini. Oke. Eh, Bu Yane, apakah mendengarkan suara saya dari Kupang? Boleh dibuka mic-nya, kita bincang-bincang sebentar. Jelas, Coach. Oh, pakai yang satu suaranya. Oke. Apa kabar, Ibu? Kabar baik, Coach. Oke, sempat jumpa sama Ronaldo belum? Ya ada Ronaldo. Nggak ada. Iya, dia sedang di Kupang sekarang. Ronaldo sedang di Enggak. Kupang. Kurang update. Kurang update. Oke. Ronaldo itu pemain sepak bola dari Portugal itu sedang di Kupang sekarang. Sudah bagus-bagus, Coach. Ya? Jaringan keluar lagi. Ah, oke. Ibu dulu kayaknya pernah mau mengisi link pendaftaran ICT ya? Belum jadi? Kendalanya di waktu, Coach, untuk membagi Oke. waktu. Oh, kalau minggu nggak bisa? Minggu bisa, Coach. Oh, Sabtu? Sabtu mengajar Sabtu ya bisa. kayaknya Mas ini. Berarti nunggu kalau pas minggu daftarnya, kalau pas ada minggu ya. Maksudnya aktivitas setiap hari mengajarnya 26 jam, Coach. Jadi agak kesulitan membagi Sampai Sabtu waktu. juga? Sampai Sabtu juga? Sabtu untuk sementara sekarang sudah 5 hari sekolah, jadi Sabtunya Oh, ya kalau bisa menjadi prioritas kan trainingnya hanya 1 hari. Di sini ada Pak Gaston, ada Bu Dewi, Bu Lukita sudah ikut juga ya? Belum, belum ya? Bu Linda ikut itu. Pak Oscar sekarang udah ngikut tuh Pak Oscar dari Timur Timur itu, dari Timor Leste. Gitu. siap, Coach. Oke, terima kasih. Pak Gaston, ada yang mau dikonfirmasi? Terima kasih Bu Yane. Oke, Iya mau mau sedikit bertanya tadi ya. oke silakan. Dari eh, sedikit role play tadi itu, saya membayangkan itu kan bukan dalam dalam tadi kalau melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan coach atau guru ya kepada Samuel itu, saya membayangkan itu kan mungkin saja saya nggak tahu tadi konteksnya yang sebenarnya bagaimana ketika Ibu Linda tadi menanyakan kepada Samuel, tapi saya membayangkan itu kan dalam konteks ketika si anak baru datang ya, dan pertanyaan-pertanyaan tadi em, sedikit banyak membutuhkan waktu untuk dijawab. Jadi Samuel itu juga ju- ju- eh, juga harus berpikir untuk menjawab pertanyaan seperti itu yang mungkin untuk dia, jika itu pertanyaan-pertanyaan sifat yang memang kucing itu kan juga dia membutuhkan waktu yang untuk berpikir ya Pak ya. Jadi apakah bisa dalam waktu yang sesingkat itu ya, katakanlah dia baru masuk kemudian akan duduk, tapi sang gurunya bertanya langsung seperti itu, lalu kita bisa mendapatkan jawaban. Ya untungnya eh, Samuelnya itu coachable gitu ya, tapi jika tidak itu mungkin membutuhkan waktu khusus atau katakanlah kalau em, kita akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan satu kesempatan khusus untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang betul dari Samuel gitu dan tentunya dia akan bisa belajar dari jawaban-jawaban itu sendiri ya. Sedangkan kalau se apa ya waktu yang sangat cepat sekali dia baru datang kalau kita bertanya yang agak banyak seperti itu apakah mungkin ya? Apakah kemudian perlu diringkas sedemikian rupa sehingga kita bisa memberikan apa umpan pada si anak tersebut untuk bisa mendapatkan satu pengertian kesadaran sendiri buat dia ya. Untungnya itu Samuel yang coachable. Mungkin kalau Yang selain dia, lain misalnya. dia dan Oke, eh, oke. Pak Gaston, ya, ada beberapa tujuan sekaligus. Jadi pertanyaan tadi urutan yang ya, memang didesain seperti itu. Kemudian kalau di tempat kerja biasanya saya sarankan untuk dipanggil, nyingkir dari teman-temannya gitu. Kalau orang dewasa supaya tidak malu gitu. Kan karena anak-anak kemudian baru datang, feedback entah itu pujian atau teguran itu sebaiknya pas kejadiannya. Kebayang nggak? Kita melakukan kebaikan, kemudian kita bilang, makasih ya, kamu 3 hari lalu melakukan itu. Ya telat, gitu. Udah jadi bangke, gitu. Orang melakukan kebaikan saat itu juga diapresiasi.
memberi apresiasi, kata terima kasih dan lain sebagainya itu saat itu. Maka sebenarnya teguran atau feedback itu juga bisa saat itu juga, Pak Gaston. Dengan catatan, tadi saya katakan, sebelum perbincangan ini terjadi, Bu Linda sendiri sudah memposisikan orang baik yang mendukung murid-muridnya. Artinya akrab lah, sudah terlihat jarang marah-marah bentak-bentak di kelas. Kalau itu masih ada, nggak bisa tadi. Si Samuel pun akan diam 1000 bahasa gitu. Kalau masih terlihat Miss Linda ini masih ada suara keras, intonasi tinggi di kelas, maka pasti belum bisa. Jadi apapun yang kita lakukan dalam komunikasi, termasuk coaching, termasuk perbincangan coaching, itu dilakukan hanya jika hubungan kita sudah tersambung. Orang sudah percaya sama kita. Atasan dan bawahan di kantor biasanya sudah ada hubungan kedekatan. Minimal dia merasa bahwa dia anak buahnya. Orang percaya ini atasan saya. Nah, membuktikan bahwa atasan yang baik salah satunya tidak mencelakakan anak buahnya dan seterusnya. Sama, Miss Linda juga mengajarnya kan tidak hanya sekali kayak Bang Raja ngajar kelas training gitu. Kalau itu tantangannya gede banget sebagai trainer. Kalau di kelas sebaiknya membangun budaya belajar, Pak Gaston. Maka dalam proses memperbaiki Samuel tadi, Pak Gaston, itu bisa melibatkan satu siswa sekelas. Nah, anak, kita stop dulu belajarnya, kita belajar yang lain ya. Oke, ini uh, teman kita Kakak Samuel baru hadir. Kalau baru hadir, teman-teman menyebutnya sebagai kegiatan apa? Tepat waktu atau apa? Karena anak-anak menjawab terlambat. Oke, terlambat. Oke, harusnya gimana teman-anak? Itu juga bisa digunakan untuk bareng-bareng itu. Jadi ditanyakan bareng-bareng, tidak hanya langsung ke Samuel sendiri, Pak Gaston. Itu membangun membangun kelas belajar yang sekelas itu. Nah, pas aja Samuel sebagai peraga yang terlambat. Itu bisa dilakukan seperti itu. Supaya tidak, ya makan waktu pastilah. Itu biasanya paling cepat 10 menit, Pak. Untuk bincang 9 pertanyaan tadi paling cepat 10 menit. Orang dewasa bisa 7 menit. Kalau anak-anak bisa mungkin 10 menit gitu. Tapi itu jauh lebih berguna termasuk teman-teman sekelasnya untuk tidak melakukan terlambat dengan perbincangan itu, Pak Gaston. Itu lebih menguntungkan buy-in istilah saya dalam training Bang Raja, buy-in. Mengorbankan waktu untuk membayar supaya orang percaya sama saya dan nyambung ke saya daripada saya biarkan orang ngaco itu nggak selaras sepanjang training saya dan dia membuat sebagian orang tidak percaya sama saya karena ngikut dia gitu. Nah, Samuel yang terlambat ini menjadi bahasan bareng dan karena nyaman pembahasannya, Samuel pun tidak akan malu dengan temannya, tidak akan takut dengan temannya, dan apalagi Bu Linda juga membahasnya dengan kadang bertanya ke Samuel, kadang bertanya pada siswa, semua kelas gitu. Ini sebuah budaya komunikasi. Kalau di kursusnya MCI ada tadi budaya belajar bertanya itu Pak Gaston. Menanyakan sebuah pertanyaan itu. Gitu Pak Gaston. Jadi ada beberapa tujuan sekaligus Pak Gaston. Kalau yang bagus memang dipanggil sendiri, tapi pada saat itu juga karena guru kan nggak mungkin meninggalkan kelas yang waktu pelajarannya 2 kali 40 menit kalau SD. Diambil seperempat jam gitu kan lumayan gitu. Maka langsung dijadikan pelajaran tetapi Miss Linda sudah membangun budaya belajar untuk semua kelas, untuk guru-guru yang lain juga. Sehingga ketika dia ada pelajaran pertama yang lain di kelas itu, bukan Miss Linda gitu, maka dia sudah ada di kelas. Ini yang berharga yang bisa dicapai dalam perbincangan yang sederhana tadi. Efeknya lebih berharga daripada dibiarkan atau ditanya hanya mengapa kamu terlambat. Gitu Pak Gaston. Iya, iya. Dapat ya? Boleh kalau orang dewa, anak-anak mahasiswa sebaiknya nanti sebelum pulang kita bincang-bincang sebentar ya pada beberapa anak yang terlambat. Catat aja namanya. Nah, bincang-bincang sebentar. Lalu ngobrol sebentar. Kalau kelas itu kosong, di ruangan itu juga. Kalau tidak ngobrol mungkin di teras sebentar gitu. Teman-teman saya lihat tadi ada beberapa teman yang datangnya ketika saya sudah mulai gitu. Jadi yang terlihat terdengar, bukan terlambat itu nggak bisa dilihat soalnya. Dia merasa bisa. Saya nggak terlambat kok bisa membelajar. Ya, saya sudah mulai kelas, saya sudah mulai mengajar dan kamu baru masuk kelas gitu. Ini pilihan kata menjadi menentukan apa apa yang mereka bisa akui atau tidak. Karena kita melihat, mendengar, merasakan, mereka juga melihat, mendengar, merasakan gitu. Pak Gaston. Ya. Bapak Gius semakin jelas? Sudah semakin jelas, terima kasih. Terima kasih Bapak. Maaf, Oke. maaf, mengenai pertanyaan penggunaan kata mengapa dan ada apa itu kan sebetulnya juga
jawabannya bisa aja sama saja ya Iya, kalau di ya. awal bahkan kan tadi saya katakan kalau eh, Miss Linda tadi kan Samuel mengatakan saya bangun kesiangan. Itu langsung bercerita tentang ada apa gitu. Kalau orang dewasa, Pak Gaston, enggak malu mengatakan bangun kesiangan itu. Dia akan mengatakan alasan lain yang dia bisa karang bebas. Itu tadi bisa ban yang gembos, jalannya macet, kendaraannya macet, istrinya rewel, apa segala macam, suaminya meriang lah, apa segala macam gitu. Jadi alasan. Dan di situ akan terjadi pembohongan pada kita. Hati-hati sebagai pelaku komunikasi, Bapak Ibu sekalian menggunakan P perasaan dalam hidup kita, ya. Ketika kita tahu sedang dibohongi, apa respon orang biasanya? Tersinggung dan marah. Kamu ya, aku dosenmu, kamu bohong sama saya. Tahu nggak? Kalau saya bisa kasih kamu nilai C, nggak perlu lagi gitu-gitu. Gitu. Kalau orang berbohong kan dia yang berdosa. Kalau kita marah, kita ikut dosa juga. Gitu. Ngapain? Oh, jadi gitu. Gitu doang, udah gitu. Lalu seharusnya gitu, nanya. Harusnya gimana? Dan kita tetap tersenyum, tetap menempatkan diri kita pada posisi tidak terganggu dengan apa sikap dia itu. Yang saya mau kasih tahu bahwa kamu yang harusnya terganggu dengan kedatangan terlambatmu itu. Gitu Pak Kasan. Ini ini semoga semoga menambahkan teman-teman karena tidak tidak banyak training-training yang membahas sampai ke tingkat seperti ini. Tadi di kelasnya di grup WA kelasnya Bu Linda, Pak Gaston itu kan ada Pak Priyadi atau Pak Toto ya dicuci otak sama Pak Istoto gitu. Karena kita kembali ke dalam dulu. Untuk menjadi pribadi seorang coach itu ada banyak hal yang perlu kita sadari membuat kita berdaya supaya kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh hanya perkataan klien dan tidak begitu saja percaya dengan apa yang mereka katakan. Kita punya tes cek klarifikasi dan explore. Tadi praktek itu semua teman-teman. Yes. Oke, pertanyaan Gus Gius memicu perbincangan sampai 24:05 dok. Kotisoto boleh minum sebentar. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika sama ketika dalam sebuah sesi coaching, ini analogi yang hampir mirip gitu. Pernah beberapa teman yang belajar coaching singkat itu tempat lain mengatakan dalam coaching itu tidak boleh menggunakan kata tanya tertutup ya atau tidak, nggak boleh, semuanya harus terbuka gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, sama seperti mengapa gitu ya, bukannya tidak boleh ataupun boleh. Bapak Ibu tahu tujuannya, kapan menggunakan kenapa, kapan menggunakan kata mengapa, kapan menggantinya dengan kata yang lain. Nanti mungkin di akhir kita juga bisa beri contoh ya, kapan mengapa itu bisa digunakan. Nah, saya balik tadi ke mengomentari bahwa kata tanya tertutup, ya dan tidak itu tidak boleh digunakan dalam coaching. Dan saya menjawabnya demikian. Betul Bu, kalau saya mengajarkan coaching dalam waktu singkat, ya, ya saya amannya saya batasi bahwa Ibu tidak boleh menggunakan kata tanya tertutup. Namun ketika Ibu mempunyai waktu untuk belajar, Bapak Ibu punya waktu belajar yang cukup panjang, misalnya di kelas ICT atau bahkan di kelas profesional begitu, Bapak Ibu tentu menyadari bahwa kata tanya tertutup itu tidak harap dilakukan gitu ya. Itu boleh dilakukan. Bahkan ketika kata tanya tertutup itu ya iya dan tidak itu menjadi bridging kita untuk kemudian mengeksplorasi dengan kata tanya selanjutnya. Misalnya ketika kita melihat klien kita wajahnya cemberut gitu ya, terus kemudian kita langsung bertanya dengan kata tanya terbuka, gitu ya. Jadi masalah apa yang sedang kamu hadapi? Gitu ya. Tahu dari mana ada masalah gitu Mbak Silat ya? Kan kita nggak boleh pakai kata yang tertutup, kan langsung dengan kata yang terbuka gitu kan. Itu kan kita berasumsi, kita mengira-ira gitu kan. Maka tidak boleh kita mengatakan demikian. Maka kita tanya apakah ada kendala, apakah ada masalah, apakah ada sesuatu yang mau diceritakan? Ya, misalnya. Ya kalau sudah, ya kan berarti confirm. Oh jadi ada masalah apa? Kan gitu Bapak Ibu sekalian. Nggak langsung, jadi ada masalah apa? Dia nggak cerita, saya nggak ngomong ada masalah, kok ada bertanya ada masalah apa? Jadi kata tanya tertutup dan ataupun terbuka boleh kita gunakan. Satu, sebagai bridging untuk kita eksplorasi pada pertanyaan selanjutnya. Sama seperti kalau Bapak Ibu sudah belajar tentang SMART, pada bagian relevan kan kita tanya, apakah tujuan Anda itu penting? Itu kan pertanyaan dia dan tidak. Baru kemudian kita eksplor apa pentingnya. Begitu ya. Jadi kalau kita tanya apa pentingnya tujuan Anda? Oh, tujuan saya nggak penting kok, gitu ya. Kan kita kita kecewa gitu ya. Karena kita sudah berasumsi. Maka betul